Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United baru saja menutup musim terburuknya dalam puluhan tahun. Sekarang mereka sudah mulai bergerak cepat dengan mendekati Matheus Cunha. Kedatangan Matheus Cunha diharapkan jadi awal kebangkitan MU musim depan. Apakah penyerang ini bisa menjawab harapan besar fans? Matheus Cunha mencatatkan 21 kontribusi gol di Premier League musim ini, terdiri dari 15 gol dan 6 assist. Angka ini menunjukkan peningkatan dari musim sebelumnya di mana ia mencetak 19 kontribusi gol. Pemain asal Brazil ini juga menempati peringkat 9 dalam proporsi gol tim yang dicetak dan terlibat langsung dalam 38,9% gol Wolverhampton. Ia menegaskan perannya sebagai motor serangan utama tim. Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim menggunakan formasi 3-4-2-1 yang mirip dengan sistem yang diterapkan di Wolverhampton. Ini membuat Matheus Cunha menjadi kandidat ideal untuk mengisi salah satu posisi di belakang striker utama. Matheus Cunha telah terbiasa bermain sebagai gelandang serang kiri dalam formasi tersebut. Dengan 61% menit bermainnya musim ini di posisi itu, ia juga fleksibel untuk bermain lebih dalam atau sebagai penyerang utama jika dibutuhkan. Dengan kepergian Rashford yang kemungkinan besar akan terjadi, Cunha bisa mengisi peran tersebut dan membawa dinamika baru dalam serangan United. Kehadirannya di Old Trafford diharapkan bisa memberikan dampak positif dan membantu tim kembali bersaing di papan atas. Manchester City dikabarkan telah memulai pembicaraan awal untuk merekrut Ryan Cherki, penyerang muda berbakat asal Lyon jelang bursa transfer musim panas. Langkah ini membuat The Citizen unggul sementara dari rival sekota Manchester United dalam perburuan talenta yang tengah naik daun tersebut. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan bahwa Man City telah mengontak pihak Lyon untuk memulai pembicaraan tentang kemungkinan transfer Cherki. Sang pemain dikabarkan sudah mengetahui minat dari klub juara Premier League ini dan siap meninggalkan Lyon, terutama karena kontraknya tinggal setahun lagi dengan klausul pelepasan yang relatif terjangkau, antara 20-25 juta pound sterling. Angka ini membuat City melengkahi klub-klub besar lain yang sebelumnya juga dikaitkan dengan Cherki, seperti Man United, Liverpool, Chelsea, dan Borussia Dortmund. Pemain jebolan akademi muda Lyon ini dikenal sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Eropa, dengan kemampuan bermain di posisi tengah maupun sayap. Manchester United masih menyimpan sisa drama usai final Liga Eropa, salah satunya datang dari Alejandro Garnacho. Situasi tersebut menunjukkan bahwa Amorim tidak ingin masalah tersebut dibesar-besarkan. Ia menyebut semuanya berjalan seperti biasa. Amorim tak menyangkal bahwa sempat ada ketegangan usai komentar Garnacho. Namun pelatih Portugal itu menyebut kondisi saat ini telah membaik. Garnacho tetap dianggap bagian dari tim dan diikutsertakan ke Asia. Amorim juga menyebut ini sebagai keputusan teknis normal. Masih segar diingatan ketika Lionel Messi tidak bermain di laga eksibisi di Hong Kong. Kecewa berat, otoritas setempat bahkan membatalkan 2 laga Argentina Maret lalu. Amorim tak mau hal seperti itu terulang pada tur Manchester United. Ia berjanji akan menurunkan semua pemain yang siap tampil. Rencana Liverpool mendatangkan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt mungkin tidak semudah diperkirakan. Manchester United dikabarkan ikut turut tangan dalam perburuan sang striker muda Prancis tersebut. Menurut laporan tersebut, Manchester United langsung bergerak cepat untuk merealisasikan transfer Ekitike. Mereka telah memulai proses negosiasi dengan berbagai pihak terkait. MU dikabarkan sudah menghubungi agen sang pemain baru-baru ini. Setan Merah telah memberikan proposal gaji untuk sang striker. Selain itu, mereka juga telah berkomunikasi dengan Eintracht Frankfurt untuk membahas kemungkinan transfer musim panas ini. Baik MU maupun Liverpool harus bersiap merogoh kocek dalam-dalam jika ingin mendapatkan Ekitike. Pasalnya Eintracht Frankfurt dikabarkan membandrolnya dengan harga mencapai 90 juta euro. Harga tinggi tersebut wajar mengingat Ekitike masih terikat kontrak jangka panjang dengan Die Adler.
Anthony belum bisa memastikan langkah selanjutnya dalam karirnya usai tampil impresif bersama Real Betis. Masa peminjamannya resmi berakhir setelah kekalahan dari Chelsea di final UEFA Conference League. Anthony dipinjamkan ke Betis tanpa opsi pembelian, namun performanya membuat klub La Liga itu tertarik membawanya kembali musim depan. Manchester United di sisi lain disebut sedang membuka peluang untuk melepasnya secara permanen. Nilai jualnya diperkirakan berada di angka 32,5 juta pound sterling. Anthony belum ingin memikirkan transfer. Ia memilih menikmati waktu bersama tim nasional Brazil terlebih dahulu. Setelah tugas negara selesai, ia baru akan memikirkan kelanjutan karirnya. Ia juga menegaskan bahwa dirinya merasa bahagia selama di Spanyol. Chelsea dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan tanda tangan striker muda Ipswich Town Liam Delap. Klub asal London Barat itu dilaporkan menjadi yang terdepan dalam perburuan pemain berusia 22 tahun tersebut, mengalahkan sejumlah rival termasuk Manchester United. Laporan eksklusif dari The Sun sebelumnya menyebut bahwa Chelsea semakin percaya diri bisa menyalip MU untuk mendapatkan Delap, yang memiliki klausul rilis sebesar 30 juta pound sterling dalam kontraknya bersama Ipswich. Kepindahan Delap ke Stamford Bridge disebut-sebut bisa diumumkan secepatnya pekan depan. Seiring ambisi The Blues untuk memperkuat skuad menyambut musim baru. Musim ini Chelsea menutup kompetisi dengan gemilang setelah mengamankan posisi 4 besar di Premier League, sekaligus menjuarai UEFA Conference League. Delap tampil cukup impresif musim lalu dengan mencetak 12 gol, meski tak mampu menyelamatkan Ipswich Town dari degradasi. Di sisi lain, MU juga harus meminati jasa Delap harus gigit jari karena tak tampil di kompetisi Eropa musim depan, sebuah aspek krusial yang tampaknya menjadi penentu dalam keputusan sang pemain. Kehadiran Delap bakal menjadi rekrutan pertama Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Selain memperkuat lini serang, kedatangan sang striker juga menandai langkah awal klub dalam menyusun skuad yang lebih kompetitif untuk mengarungi Liga Champions dan ajang Piala Dunia antar klub, yang masing-masing berpotensi menghadirkan pemasukan hingga 100 juta pound sterling. Masa depan Jadon Sancho di Chelsea akan segera menemui kejelasan. Keputusan mengenai nasib sang winger Inggris itu dikabarkan akan diumumkan dalam hitungan hari. Menurut laporan Fabrizio Romano, masa depan Sancho akan segera kelar. Pekan ini akan menjadi penentu apakah Sancho akan tetap di Stamford Bridge atau kembali ke Old Trafford. Romano mengungkapkan bahwa Chelsea sempat hampir memastikan kepulangan Sancho ke MU. Keputusan ini didasarkan pada performa sang pemain yang dinilai belum memenuhi ekspektasi pelatih Enzo Maresca. Jadi, daripada Chelsea mempertahankan pemain yang tidak maksimal seperti Sancho, lebih baik mereka memulangkannya ke MU. Namun situasi berubah setelah kontribusi penting Sancho di final UEFA Conference League. Winger itu mencetak 1 dari 4 gol Chelsea saat mengalahkan Real Betis. Prestasi ini dikabarkan membuat Enzo Maresca mempertimbangkan kembali keputusannya. Pelatih asal Italia itu disebut akan mengevaluasi matang-matang terkait nasib Sancho. Romano menyebut dalam beberapa hari ke depan sebelum membuat keputusan final, kemungkinan besar sebelum akhir pekan ini nasib Sancho akan terang benderang. Jika Chelsea memilih mengembalikan Sancho, mereka harus membayar denda ke MU seperti yang tertera dalam kesepakatan mereka. The Blues harus membayar sebesar 5 juta pound sterling yang merupakan 20% dari nilai opsi pembelian sebesar 25 juta euro. Ruben Amorim, manajer Manchester United, memilih tidak berkomentar terkait rumor transfer Matheus Cunha. Pelatih asal Portugal itu mengaku tidak mengetahui perkembangan terbaru seputar isu tersebut. Beredar informasi bahwa Matheus Cunha akan menjalani tes medis minggu ini dan segera diperkenalkan sebagai pemain baru MU. Namun seberapa valid kabar ini? Amorim baru-baru ini ditanya langsung mengenai kebenaran rumor transfer Matheus Cunha. Sang pelatih memilih untuk tidak memberikan informasi apapun. Ia menegaskan bahwa bursa transfer resmi belum dibuka dan meminta media bersabar menunggu pengumuman resmi dari Manchester United. Ketika didesak lebih jauh, Amorim tetap konsisten menolak berkomentar. Ia sama sekali tidak ingin membahas rumor tersebut. Menurutnya, jika memang nantinya ada pengumuman resmi dari klub, barulah ia akan bisa berbicara mengenai pemain baru yang bergabung. Berdasarkan kabar yang beredar, MU harus merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut Matheus Cunha. Striker asal Brazil itu dikabarkan akan diboyong dengan harga transfer mencapai 62,5 juta pound sterling. Bahkan kabarnya MU akan membayar transfer tersebut secara cicilan hingga tahun 2027.
Sebuah harapan disampaikan oleh Amad Diallo. Winger Manchester United itu mengungkapkan keinginannya agar Alejandro Garnacho tetap bertahan di Old Trafford musim depan. Dalam konferensi pers terbarunya, Amad Diallo mengaku telah mendengar isu seputar masa depan Garnacho. Ia berharap rumor tersebut tidak menjadi kenyataan. Amad Diallo ingin rekan setimnya itu tetap bertahan di skuad Manchester United musim depan karena perannya masih dibutuhkan. Lebih jauh, Amad Diallo juga memberikan tanggapannya mengenai situasi internal Manchester United pasca kritik Garnacho terhadap Amorim di media sosial. Ia menegaskan bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan dan suasana di dalam tim kini kembali kondusif. Harapan Marcus Rashford untuk bergabung dengan Barcelona sepertinya pupus. Kabar terbaru menyebut bahwa klub Katalan itu mengurungkan niat untuk merekrut sang striker. Media Spanyol Mundo Deportivo mengabarkan bahwa Barcelona telah mempertimbangkan ulang niat mereka untuk merekrut Marcus Rashford. Klub dikabarkan kehilangan minat setelah melakukan pembicaraan mendalam dengan perwakilan sang pemain. Baru-baru ini, Deco, direktur olahraga Barcelona, dilaporkan bertemu dengan agen Rashford. Pertemuan itu digelar untuk membahas potensi transfer secara mendetail. Namun hasil diskusi tersebut justru membuat Deco ragu. Menurut laporan, ia menilai Rashford bukan profil yang cocok untuk skuad Barcelona saat ini. Alih-alih mengejar Rashford, Deco dikabarkan sudah mengalihkan perhatian ke target lain, Luis Diaz dari Liverpool. Diaz memiliki performa yang lebih konsisten dan karakteristik permainan yang lebih disukai dengan gaya Hansi Flick, pelatih Barcelona. Dengan demikian, Barcelona dikabarkan akan memfokuskan mendatangkan Luis Diaz, sementara rencana transfer Rashford semakin dipertanyakan.